Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun secara umum dilakukan pijat urut ini bertujuan untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak fungsi yang lain. Kaki kiri terus dipijat arahnya dari bawah ke atas, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga diharapkan permasalahan di seputar kaki khususnya nanti akan sembuh ya, mulai dari kebas-kebas ya, sakit, linu dan sebagainya. Setelah dipijat ini maka akan sembuh. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa pada telapak kaki kiri diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat. Dari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat lembut. Cara pemijatan refleksi seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan ya. Start treatment dengan mengangkat lutut kaki kiri sebanyak 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut ke pemijatan kaki sebelah kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Maka mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan, setelah dilakukan pijat urut ini biasanya terdapat proses detoksifikasi ya, yaitu proses pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil. Justru setelah dipijat maka tubuh akan terasa sakit semua, dan mungkin juga Anda akan mencret ya. Hal itu tidak apa-apa, tidak perlu khawatir dan tidak perlu diobati, karena beberapa saat kemudian nanti akan hilang dan segala keluhan Anda akan sembuh ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Pada telapak kaki juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat, jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan dipijat lembut. Cara pemijatan refleksi kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat refleksi ini merupakan stimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi apabila
organ tubuh kita mengalami permasalahan, nanti bisa disembuhkan dengan pijat refleksi ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut kaki kanan sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan kaki kiri, kaki kanan selesai, dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Sehingga dipastikan bahwa kedua kaki dipijat semua dan tidak ada yang terlewatkan ya, sehingga otomatis permasalahan di seputar kaki nanti akan hilang. Cara pemijatan kedua kaki seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Setelah pemijatan kedua kaki selesai, dilanjut ke pemijatan bagian pantat ya. Caranya mula-mula pantat dipijat secara merata ya, sehingga dipastikan permasalahan di seputar pantat nanti akan hilang. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pijat urut ini secara umum perlu dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Hal itu masing-masing orang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu kita tanya untuk menentukan pijatan yang pas ya. Jadi harapannya di samping pasien sembuh dari segala keluhan atau penyakitnya, maka si pasien juga akan merasakan kenikmatan dalam pemijatan. Pemijatan pada pantat seperti yang Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 9 derajat, kemudian ditekan-tekankan di sekitar pantat khususnya ya. Langkah ini untuk menambah kekuatan dalam pemijatan. Cara pemijatan pantat seperti yang Anda lihat pada video ini. Memang di sekitar pantat khususnya termasuk merupakan pusat pergerakan, jadi harus kita perhatikan, beri perhatian lebih ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan dari pinggang sampai ke punggung. Caranya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Caranya dari pinggang sampai ke punggung, dari bawah ke atas secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan, di sekitar pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Dan di dalam tulang belakang pula merupakan produsen sel-sel darah merah. Oleh karena itu perlu juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan tulang belakang pada titik-titik tertentu ya. Pijat refleksi ini bertujuan untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi apabila organ tubuh kita mengalami suatu permasalahan, maka dapat distimulasi dengan cara pijat refleksi ini. Inilah pijat urut ini dengan cara menggosok ya. Sedikit berbeda dengan jenis pijatan yang lain, maka harus melepas pakaian, kemudian tubuh dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok ya. Oleh karena itu minyak harus cukup ya, karena apabila minyak kurang
maka akan timbul rasa kesakitan yang tidak nyaman ya, karena akan memperbesar gesekan antar kulit ya, sehingga bisa berujung pada memar ya. Cara pemijatan pada pinggang sampai punggung seperti yang Anda lihat pada video ini. Bagi Anda yang suka dengan terapi pijat urut ini, silakan ditonton video ini dan silakan di-subscribe channel ini agar Anda mendapatkan informasi yang terbaru dari Unik Channel ini ya. Apabila dirasa kurang keras dalam pemijatan ini, maka kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 9 derajat kemudian digosokkan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya, baik ke kiri maupun ke kanan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Untuk sekitar punggung ya, perlu kita perhatikan secara khusus ya, karena di daerah itu banyak sekali terdapat permasalahan. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Dan dilanjut tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita untuk menambah kekuatan pemijatan ya. Kemudian setelah itu kita berikan pijatan refleksi, dan selanjutnya ya, tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan ya, sebanyak 3 kali ya. Jadi ke kiri 3 kali, ke kanan 3 kali dan sebaliknya ya. Ini merupakan upaya untuk relaksasi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien ya. Kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung ya, secara berulang-ulang. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemijatan dari pinggang sampai ke punggung tidak ada yang terlewatkan ya. Semua dipijat ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Saya kira cukup mudah untuk dipraktekkan ya, dan silakan dicobakan pada pasangan Anda. Maka Anda akan mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda dan tanpa harus menggunakan jasa pemijat orang lain, apalagi si pemijat adalah laki-laki ya. Oleh karena itu silakan diikuti terus sistem terapi pijat urut ini dan silakan diterapkan pada pasangan Anda ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya ya, mula-mula dari tengkuk atau leher bagian belakang kita pijat-pijat, kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut, serta kedua telinga ditarik-tarik secara bersamaan. Pijatan kepala ini bisa mengatasi penyakit migrain dan vertigo. Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan dan sebaliknya ya.
Maka dipastikan bahwa kepala semua dipijat dengan benar ya, sehingga permasalahan di seputar kepala nanti akan hilang. Cara pemijatan kepala seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan pada tangan ya. Masih dalam posisi tengkurap tadi, maka tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pijat urut ini juga sebagai upaya untuk membersihkan kulit dan memberikan nutrisi bagi kulit ya. Jadi banyak ya fungsi dari pijat urut ini. Kemudian pada telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, dari jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Cara pemijatan tangan kanan seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan diberikan pijatan ya pada sela tulang belikat. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dilanjut pemijatan tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi. Maka tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Jadi bagi Anda yang mungkin kulitnya ya terasa kering, kotor ya, nanti bisa dibersihkan dengan cara terapi pijat urut ini ya. Karena pijat urut ini memang memijat dengan cara menggosok dengan media minyak ya. Pada telapak tangan kiri juga diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sendi lutut perlu kita berikan perhatian khusus ya, untuk menstimulasi produksi cairan sinovial agar selalu normal ya, tetap berproduksi secara normal. Karena apabila kekurangan cairan sendi, nanti sendi persendian akan terasa sakit ya. Kemudian kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Langkah ini dimaksudkan untuk mempermudah ya pemijatan. Setelah itu kaki kanan ditarik ke depan dan semacam diolahragakan sebanyak 3 kali gitu ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat dan diberikan pijatan lagi. Setelah pemijatan kaki kanan selesai, dilanjut ke pemijatan kaki kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Mula-mula kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sendi lutut kaki kiri juga kita berikan perhatian khusus untuk menormalisasi produksi cairan sendi ya, atau cairan sinovial. Karena apabila cairan ini kurang ya, maka persendian khususnya pada sendi lutut tersebut akan terasa sakit. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat ke atas
dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Langkah ini dimaksudkan untuk mempermudah pemijatan ya. Kemudian setelah itu kaki kiri kita tarik ke depan, kita olahragakan. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya, dalam posisi telentang tadi kedua kaki dioles dengan minyak dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Untuk bagian pangkal paha itu dipijat sekaligus ditekan-tekan seperti ini ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan dan kita olahragakan ya, sehingga terjadi relaksasi antara kaki, pinggang sampai ke punggung ya bahkan. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian perut ya. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat, arahnya melingkar ya atau spin ya. Setelah dirasa cukup, maka kita kondisikan ya, apa yang menjadi permasalahan di sekitar perut ya. Mulai dari membetulkan peranakan, mengatasi perut yang kembung, bahkan bisa sebagai upaya untuk diet ya, agar perut Anda terasa lebih kencang ya. Nah, cara pemijatan perut seperti yang dilihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan bahwa kita tidak boleh asal-asalan dalam memijat perut ya, karena di dalam perut itu terdapat organ yang sangat vital, yang sangat sensitif terhadap tekanan ya. Cara pemijatan perut seperti yang Anda lihat pada video ini. Inilah pijat perut ini yang sebenarnya bukan barang baru ya bagi kita, karena merupakan warisan dari leluhur kita dan kita tinggal melestarikannya. Dimana pijat perut ini sebagai upaya ya atau langkah alternatif di samping pemakaian obat-obat kimia yang cenderung terdapat efek samping. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya dalam posisi telentang tadi ya, maka kedua tangan si pasien kita rentangkan, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Khusus untuk bagian pangkal lengan itu kita pijat sambil kita tekan-tekan. Langkah ini bisa menyembuhkan batuk dan sesak nafas, utamanya batuk akibat kelelahan. Cara pemijatan sekitar wilayah dada seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda akan bertanya atau menambahkan, demi sempurnanya konten ini, oleh karena itu kami persilakan dan silakan ditulis pada kolom komentar ya. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka komen Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri dan Anda akan mendapatkan apresiasi yang kurang baik dari YouTube ya.
Untuk pangkal lengan kita pijat-pijat sambil seperti dicubit-cubit seperti ini ya, agar terjadi relaksasi otot ya. Jadi di situ terdapat otot dada ya, yang sangat ya berpengaruh apabila ya otot Anda terasa kencang, nanti akan bisa menimbulkan kelelahan dan batuk-batuk bahkan sesak nafas ya. Oleh karena itu pada daerah sekitar situ kita berikan pendataan khusus. Kemudian setelah itu kedua tangan kita lipat ke belakang dan kita letakkan di bawah kepala ya. Kemudian kita lakukan pemijatan ya, utamanya pada pangkal lengan ya. Kita pijat-pijat sambil kita cubit-cubit, sambil juga kita tekan-tekan seperti ini ya. Sehingga terjadi proses relaksasi pada sekitar otot dada ya. Nah, cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian kedua tangan tetap kita rentangkan seperti pada posisi semula. Kemudian kita pijat ya dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, sekaligus mungkin agak terasa geli ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Mula-mula kepala kita pijat-pijat ya. Rambut kita tarik-tarik lembut, serta kedua telinga kita tarik secara bersama-sama ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala samping kanan, dan sebaliknya kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala samping kiri. Langkah ini untuk memastikan bahwa pemijatan pada kepala khususnya tidak ada yang terlewatkan. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan baik pada pundak kanan dan pundak kiri secara bergantian ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan ya. Kali ini dalam posisi terlentang, maka tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Kita pastikan asam laktat yang biasanya terakumulasi di sekitar pangkal tangan itu ya, nanti akan hilang, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Asam laktat ini merupakan yang telah dicapai. Jadi apabila Anda terakumulasi banyak asam laktat, nanti Anda akan terasa capek-capek dan bahkan bisa berakhir pada demam. Pada telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu tangan kiri kita pijat-pijat. Jari-jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri kita pijat-pijat lembut. Caranya seperti Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan kiri ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Selanjutnya dilanjut pada pemijatan tangan kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi, maka tangan kanan pelan-pelan dioles dengan minyak. Kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara pelan-pelan. Pada telapak tangan kanan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat. Jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pastikan asam laktat yang terakumulasi di sekitar tangan kanan nanti akan hilang dan dibuang melalui saluran pembuangan. Kemudian tangan kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan pada pangkal lengan. Kita lanjut dengan treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh si pasien 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh si pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya, mulai dari pundak bagian kanan, tangan kanan dan turun ke pinggang, bahkan sampai ke pantat ya, dan bahkan sampai ke kaki, dan berakhir pada kedua kaki kita lipat dan kita berikan treatment. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya, mulai dari pundak bagian kiri, tangan kiri, turun ke pinggang bagian kiri, dan bahkan sampai pantat bagian kiri, dan berakhir pada kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk ya. Caranya mula-mula si pasien kita persilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung dan bahkan sampai kepala ya. Kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik lembut serta kedua telinga kita tarik-tarik secara bersama-sama. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh kita treatment dengan penumpu ya, lutut kanan kita dan tubuh kita tarik ke belakang 3 kali dan 3 posisi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kali ya. Nah, saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.